Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Logika dari mata kuliah Filsafat Pendidikan IPA Pasca Sarjana Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Nah, dalam hal ini kami hendak mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai logika sebagai tool of science. Kami tersusun oleh 5 orang anggota, yakni saya sendiri Muhammad Rifan Fatahillah, Bapak Muhammad Sohib, Ibu Siti Mahmudah, Ibu Fauzia Khairinisa, dan Ibu Milda. Nah, baik, kita mulai pada materi yang pertama, yakni definisi logika dalam Kusbandrejo 2016. Akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni Muhammad Rifan Fatahillah, pendapat mengenai logika dari George of Neller di sini dalam bukunya Logic of Language Education mendefinisikan bahwa logika sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir benar. Nah, menurut Irving M. Copy, memaknai kata logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dan yang salah. Nah, yang selanjutnya Herbert Scarlett di sini menegaskan bahwa logika deduktif adalah ilmu tentang norma-norma dan prinsip-prinsip dari penyimpulan yang sah. Kita lanjutkan pada Aristoteles di sini. Dikutip dalam Sobur 2015. Nah, memaknai logika sebagai sebuah ilmu tentang hukum-hukum berpikir guna memelihara jalan pikiran dari setiap kekeliruan. Kita dapat simpulkan bahwa logika adalah asas-asas hukum dan metode untuk mencapai pengetahuan secara rasional dan tentunya benar. Jadi benar di sini adalah landasan dari logika. Jadi di antara keempat ahli yang memaparkan logika, definisi logika di sini kita ketahui bahwa tujuan untuk berlogika itu adalah suatu kebenaran atau mendapatkan pengetahuan secara rasional dan benar. Yang selanjutnya adalah logika induktif dalam Surya Sumantri 2010. Nah, di sini Surya Sumantri 2010 berpendapat bahwa logika ini dibagi menjadi dua, yakni logika induktif dan logika deduktif. Nah, di sini logika induktif merupakan penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah fakta mengatakan bahwa kambing memiliki mata, gajah memiliki mata, sapi memiliki mata, kucing memiliki mata, ya, dan hewan-hewan lainnya juga memiliki mata. Nah, beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum seperti di sini dicontohkan bahwa semua binatang memiliki mata. Nah, yang selanjutnya adalah logika deduktif dalam Surya Sumantri 2010. Nah, di sini Aristoteles mengatakan dalam Mustafa 2016 bahwa logika tidak terlepas dari istilah silogisme di sini yang bertujuan untuk membangun konsep yang benar. Sebelumnya kita memahami terlebih dahulu apa itu logika deduktif. Nah, di sini logika deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum disimpulkan menjadi pernyataan yang bersifat khusus. Nah, di sini penarikan kesimpulan secara deduktif ya biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogisme tadi menurut Aristoteles di sini. Kita contohkan seperti ini. Premis mayor mengatakan semua makhluk mempunyai mata di sini. Nah, sedangkan premis minor, sapi adalah seekor makhluk. Jadi kedua premis di sini, premis mayor dan premis minor, dapat disimpulkan menjadi suatu pernyataan yang khusus, yakni sapi mempunyai mata. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah logika. Nah, sejarah logika di sini akan disampaikan oleh Ibu Fauzia. Nah, kepada Ibu Fauzia, disilakan. Sejarah logika yang pertama, Thales yang di sini mengatakan bahwa meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan berpaling pada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Kemudian ada Aristoteles. Pada masa Aristoteles ini logika dikatakan sebagai ilmu yang disalurkan pada silogisme. Kemudian ada Troplatus yang di sini salah satu murid Aristoteles yang mengembangkan ilmu logika. Kemudian pada abad kedua
ada Al-Kindi dan Al-Farabi yang lebih memperdalam ilmu logika sebagai ilmu pengetahuan yang menarik. Baik, saya akan melanjutkan pada fase perkembangan logika. Di sini ada yang pertama konsep atau istilah. Yang dimaksud konsep atau istilah di sini akal, mengenal objek baik material atau non material. Kemudian dimaknai oleh suatu subjek. Kemudian tahapan yang kedua ada proposisi atau kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan ini, proposisi dan kalimat pernyataan ini bentuknya seperti bahasa, meskipun dapat dinalar manusia atau tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian yang terakhir ada silogisme. Silogisme di sini hubungan antara kedua proposisi yang akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang hubungan logika dengan filsafat. Perlu diketahui ada beberapa faktor minus dari logika yang perlu dilengkapi oleh filsafat, di antaranya beberapa pandangan berikut. Yang pertama yaitu logika sebagai instrumentalisme. Logika di sini dianggap sebagai sebuah sarana atau instrumen. Kemudian yang kedua yaitu logika sebagai formalisme. Logika dianggap sebagai sebuah jalur yang harus dilalui dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu logika sebagai universalisme. Logika bisa dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan secara umum. Kemudian yang terakhir yaitu logika sebagai saintisme. Logika dianggap sebagai alat kontrol dan baca dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya metode berlogika. Secara singkat, metode bernalar dapat digolongkan ke dalam dua bentuk yang tampak saling bertolak belakang namun saling melengkapi, yaitu metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif ia sering pula diartikan dengan istilah logika minor atau rasionalisme. Metode deduktif merupakan suatu kerangka atau cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Kemudian pola penarikan kesimpulan dalam metode deduktif merujuk pada pola berpikir yang disebut silogisme, yaitu bermula dari dua pernyataan atau lebih dengan sebuah kesimpulan. Kemudian metode induktif ia sering pula diartikan dengan istilah logika mayor atau empirisme. Metode induktif merupakan cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular atau secara khusus ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Ciri yang paling khas dalam metode induktif yaitu generalisasi. Berarti metode deduktif dari pernyataan umum ke khusus, sedangkan metode induktif dari pernyataan khusus ke umum. Baik, berikutnya kita lanjutkan tentang alur penalaran ilmiah. Nah, dari diagram ini maka kita bisa menafsirkannya sebagai berikut. Nah, jadi manusia itu di dalam bernalar atau para ilmuwan di dalam mengembangkan sains itu biasanya didasarkan pada masalah yang ada. Dari masalah yang ada perlu dicari akar permasalahannya itu di mana. Nah, setelah ditentukan akar permasalahannya di mana, maka selanjutnya kita rumuskan masalah atau ada perumusan masalah. Nah, selanjutnya juga dari rumusan masalah yang sudah kita tentukan, kita jadikan dasar di dalam menyusun kerangka berpikir. Nah, kalau kita lihat berdasarkan diagram ini, penyusunan kerangka berpikir harus mengacu pada dua hal. Yang pertama, mengacu pada rumusan masalah yang sudah kita tentukan di awal. Yang kedua, itu harus mengacu pada kasanah ilmu, dasar teori yang berhubungan dengan masalah tersebut atau penelitian relevan yang pernah dilakukan yang ada hubungannya dengan masalah tersebut. Nah, selanjutnya penyusunan kerangka berpikir yang sudah kita lakukan, kita jadikan dasar untuk merumuskan hipotesis. Nah, di sini selain itu bisa kita ketahui juga berdasarkan juga apa yang sudah disampaikan oleh teman kita di awal, bahwa di dalam berlogika, metode berlogika itu ada dua, yaitu deductive thinking dan inductive thinking. Nah, di sini dalam perumusan masalah sampai pada perumusan hipotesis, metode kita di dalam berlogika itu menganut pada deductive thinking, yakni pola pikir yang didasarkan pada asumsi-asumsi yang bersifat umum, kemudian menuju ke yang bersifat khusus. Nah, selanjutnya dari perumusan hipotesis,
ke pengujian hipotesis sampai pada penarikan kesimpulan, itu metode kita di dalam berlogika itu adalah inductive thinking. Nah, yakni metode berlogika yang didasarkan pada fakta yang ada, terus kemudian menuju ke asumsi-asumsi yang bersifat umum, gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga ada teori kebenaran. Teori kebenaran itu ada 3, ada teori kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Nah, dari penyusunan kerangka berpikir ke kasanah keilmuan ke penyusunan kerangka berpikir, apakah sudah benar atau belum, ini teori kebenaran yang dianut adalah teori kebenaran koherensi. Artinya, apakah penyusunan kerangka berpikir itu sudah konsisten, sudah koheren terhadap pengetahuan yang ada sebelumnya atau tidak. Terus kemudian dari penyusunan kerangka berpikir, kemudian kita rumuskan hipotesis, ya. Ini teori kebenarannya itu mengacu kepada korespondensi. Nah, ini maksudnya apakah pengetahuan yang kita rumuskan, apakah pengetahuan yang ada di dalam sebuah pernyataan itu sesuai berkorespondensi terhadap objek yang kita tuju atau tidak. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengujian hipotesis, terus kemudian ditarik kesimpulan, kemudian kesimpulannya itu diterima dan memperkaya keilmuan yang ada, teori kebenaran yang dianut di sini adalah pragmatis. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi manfaat logika. Manfaat logika yang pertama yaitu membantu setiap orang yang mempelajari logika berpikir secara rasional, kritis, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Manfaat yang ketiga yaitu menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Selanjutnya contoh logika, di mana contoh logika yang pertama yaitu manusia mampu bernafas di dalam air dengan menggunakan paru-paru. Secara logika, pernyataan tersebut tidak benar, di mana kenyataannya manusia tidak dapat bernapas di dalam air dengan menggunakan paru-paru. Selanjutnya contoh logika yang kedua yaitu manusia bisa menahan napas selama 5 jam. Secara logika, jelas pernyataan tersebut tidak benar, di mana faktanya menurut penelitian rata-rata manusia normal hanya mampu bertahan selama 30-60 detik dan otak manusia normal akan mengalami kerusakan secara permanen selama 4 menit jika tidak mendapatkan oksigen. Selanjutnya contoh logika yang ketiga yaitu manusia bisa bertahan tanpa minum selama 1 bulan. Secara logika, dari pernyataan tersebut tidak masuk akal, di mana faktanya manusia normal hanya mampu bertahan selama 3-4 hari tanpa minum. Itu pun dipengaruhi oleh faktor usia, faktor kesehatan tubuh, faktor cuaca, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih kepada Ibu Milda atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Kita memiliki 2 pertanyaan di sini, yakni pertanyaan 1 dan 2. Perhatikan 2 pernyataan berikut, A dan B di sini. Yang A. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama, manakah dari pernyataan A dan B di atas yang dapat disebut dengan premis mayor? Nah, yang kedua, buatlah kalimat kesimpulan berdasarkan pernyataan di atas. Nah, yang pertanyaan kedua di sini kita berdiskusi sekarang, menurut Anda apakah logika bisa dikalahkan? Silakan diisi pada kolom komentar. Bagaimanakah pendapat Anda terkait pertanyaan nomor 1 dan nomor 2? Terima kasih. Jangan lupa like-nya,
Apabila ini bermanfaat, terima kasih. Assalamualaikum.